Bantuan sosial COVID-19 menjadi harapan bagi mereka, masyarakat yang terdampak perekonomiannya di tengah krisis pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tapi belakangan terakhir ini kita mendengar informasi adanya dugaan pemotongan dana bansos COVID-19 yang cukup fantastis. Mulai dari Rp50.000, Rp200.000, bahkan Rp400.000 dari total dana bansos COVID-19 yang diterima oleh warga senilai Rp600.000 dengan berbagai macam alasan dan terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Meskipun Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkali-kali sudah menegaskan bahwa tak boleh ada pemotongan dana bansos COVID-19 dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Lantas pertanyaannya, apa sebetulnya yang terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Tak ada habisnya persoalan di tengah pandemi ini. Dibilang persoalan baru pun tidak sepertinya. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pun dituntut 11 tahun penjara karena dirinya dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 pada tahun 2020. Wow, nilai yang fantastis untuk meraup keuntungan dari bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi pandemi ini. 29 Juli 2021, Menteri Sosial Tri Risma hari ini murka di wilayah Karangtengah, Tangerang, Banten. Kemarahan Tri Risma hari ini sangat beralasan. Dirinya mendengar adanya dugaan pungli bantuan sosial tunai sebesar Rp50.000 setelah bantuan sosial tahap 5 dan 6 cair. Besaran bansos tunai atau BST yang diterima masyarakat adalah Rp600.000. Ibu kok nanya aja, saya jujur Bu Menteri nanya itu, oh gitu ngomong itu, berani enggak? Berani enggak? Takut Bu. Kalau saya tetap, udah Ibu nggak usah daftar besok. Oh besok dapat, saya yang jamin. Ibu yang jamin. Saya yang jamin. Dia bisa enggak jadi penjual. Tapi saya bisa jamin Ibu dapat lagi. Ayo Ibu berani ikut dia atau ikut saya? 6 Agustus 2021, kami pun menyambangi kantor Kecamatan Karangtengah. Usai didatangi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, di tembok pagar kecamatan terpampang spanduk bertuliskan Posko Layanan Pengaduan Bansos. Nampaknya pihak kecamatan langsung mengambil sikap setelah Tri Risma hari ini meradang di kampung ini. Pasca ditemukan adanya berbagai macam permasalahan terkait dengan penyaluran bantuan sosial kepada warga, saat ini pihak dari Kecamatan Karangtengah membuka posko pengaduan bagi warga yang mengalami permasalahan terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Saya akan terlebih dulu mengecek nomor yang tertera di spanduk ini, pemirsa. Saya sudah coba mengirimkan pesan melalui WhatsApp 228, belum mendapat balasan sampai saat ini. Saya akan coba telepon. Adanya posko pengaduan soal bansos nampaknya akan membuat angin segar bagi warga Karangtengah yang mempunyai persoalan dengan bantuan sosial. Dengan Pak siapa? Yadi, Bu. Pak Ismayadi. Ya, Saya Vita dari program Fakta TV One. Ya. Saya tadi ngelihat di spanduk itu tertuliskan kalau di sini ada posko pengaduan, Pak. Di mana posko pengaduannya, Pak? Oh, benar. Tapi apa yang kami dapatkan? Semua aparat pemerintahan di kecamatan ini bungkam soal spanduk yang terpampang di tembok ini. Kalau tempatnya belum kita siapkan, inilah yang terlontar dari Kasih-Kesmas Kecamatan Karangtengah yang kami temui. Saya lihat di spanduk tadi, Pak. Udah dilihat dari sana. Ini spanduk yang tertera di depan sini, Pak, dituliskan di sini ada posko pengaduan. Ada poskonya di mana ya, Pak ya? Kalau tempatnya belum kita siapkan, tapi yang jelas di keluar masing-masing udah ada katanya tadi. Oke, tadi juga saya sempat kontak di nomor yang tertera di spanduk depan juga tidak mendapat respon, Pak. Di telepon sulit, terus kemudian juga saya kirimkan pesan tidak membalas. Jadi saya harus kemana, Pak ya, kalau mau mencari posko pengaduan? Enggak untuk salah lagi.
yang dilaksanakan itu di wilayah Berarti di sini tidak ada? sementara. Oh, berarti yang saya lihat di spanduk itu salah atau seperti apa, Pak? Tak puas dengan jawaban Jufran, kami bergegas masuk ke dalam. Permisi. Selamat siang. Pak, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Kalau mau menanyakan mengenai posko pengaduan ke siapa ya Pak ya? Posko pengaduan untuk bansos. Lagi-lagi, semua aparat sepertinya tak siap dengan spanduk yang mereka pasang sendiri. Sekcam. Saling Di mana? melempar. Mungkin seperti itu fakta yang kami dapatkan menyoal spanduk posko pengaduan bansos. Di kita kan ada ini tuh spanduk kan. Iya. Nah, ada kan di luar kan? Nah itu Pak, karena kan di luar ini kan tertera Pak bahwa kalau posko pengaduan itu bisa di sini atau melalui nomor WhatsApp. Nah di sini tuh maksudnya di kantor Kecamatan Karangtengah atau seperti apa Pak? Kita belum pernah belum ada pada pengaduan nih kita. Berarti di sini sama sekali tidak membuka posko pengaduan ya? Apanya? Di kantor Kecamatan Kita Karangtengah. bukan hanya menerima saja. Kalau ada masalah kita lapor, nanti kita laporkan lagi. Oh, nah lapornya gimana? Bisa datang langsung ke sini melalui nomor WA atau gimana Pak? Ya itu tadi nomor WA itu. Oh, nomor WA. Nah, Suryani adalah sosok yang kala Tri Risma hari ini mendatangi tempat ini menjadi viral. Pasalnya dirinya lah yang mengaku jika ada pungli sebesar Rp50.000 kala bantuan sosial tunai cair. Namun belakangan, konon Suryani pun menarik ucapannya. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini? Terkait hal ini, kami pun sempat mendatangi pihak-pihak yang mengetahui soal dugaan adanya pungli bantuan sosial tunai di wilayah RW 03 RT 03 Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Kami pun melakukan pencarian sosok Suryani. Setiap lorong kami lalui untuk mencari tempat tinggalnya. Permisi Pak. Di tempat ini, konon Suryani menetap. Langkah kami pun terhenti di sini. Permisi. Lama kami di sini. Tak satu pun orang dari dalam rumah yang menemui kami. Tunggu dulu. Tampaknya ada seseorang yang nampak dari balik tirai rumah ini. Betul ini dengan rumah Ibu Suryani Mbak? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Suryani? Mbak dengan Mbak siapa? Benarkah ada pungli atas dana bansos tunai miliknya? Tak ada jawaban yang pasti dari balik pintu rumah ini. Lalu, mengapa dirinya mengatakan di hadapan Tri Risma hari ini jika ada pungli sebesar Rp50.000? Dan kami pun menuju rumah salah seorang pendamping pemberian bansos program Harapan Keluarga atau PKH. Mariati adalah seorang ketua kelompok PKH atau program Keluarga Harapan Karangtengah, Mariati ya? Tangerang, Banten. Oh, boleh Bu. Konon dirinya lah yang diduga melakukan pemotongan bantuan sosial tunai Suryani. Ia pun mengakui jika dirinya sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait pungli dana bantuan sosial tunai. Ini kemarin sempat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Iya, Ibu ini kemudian yang sempat disebut-sebut atau betul ya, diduga betul. Iya, melakukan dituduh. pungli. Fitnah. Saya disangkanya mengutin uang anggota setiap bulan, terus sama pemotongan tiap bulan. Sedangkan ATM dipegang masing-masing. Kalaupun itu saya tidak tahu dapatnya berapa, tidak tahu saya. Mariati mengakui jika kurangnya informasi terkait cairnya dan bantuan sosial tunai ini membuat masyarakat Karangtengah harus berupaya untuk mencari informasi sendiri. Tugas dari PKH ini adalah memberikan informasi kepada warga Iya, bahwa bantuan sosial ini sudah cair. Iya. Kadang dari anggota sendiri pada ngecek, udah turun, udah kabarin lagi ke anggota gitu. Pada teman-teman warga yang lain pada ngeliat di YouTube gitu. Mariati tidak menampik jika pengakuan Suryani di hadapan Tri Risma hari ini dalam keadaan gugup. Sempat mendapatkan aduan dari masyarakat seperti apa terkait dengan bantuan sosial? Nah kan dibilang kemarin Suryani bilang karena gugup, karena ada menteri, TNI, polisi. Dia orangnya nggak suka keluar memang. Ternyata benar saja. Suryani membuat video permohonan maaf atas ucapannya di hadapan Tri Risma hari ini. Kala itu Suryani mengatakan jika ada pemotongan dan bansos tunai di wilayahnya yang dilakukan oleh oknum pendamping. Ibu Suryani, PKH dari Karangtengah. Saya meminta maaf sama Ibu Mariati dan pendamping atas pernyataan saya
yang kemarin bahwa di PKH tidak ada pemotongan. Sabeni pun selaku Ketua RW 03 di kampung ini mengatakan jika tidak ada pengaduan terkait masalah bansos. Warga selama ini sempat tidak ada pengaduan begitu untuk soal permasalahan bantuan sosial. Ya kalau ke saya sih belum sih. Warga pernah mendapatkan permasalahan untuk keterlambatan pencairan dana bansos? Ya, kadang-kadang suka ada gitu, tapi cair sih. Paling lama kapan itu Pak? Paling Waktu biasanya mengalami kesulitan itu Pak? Ini udah beberapa bulan sih, tapi cair. Kadang-kadang 2 seminggu gitu aja, nggak lama. Selaku orang yang bertanggung jawab di wilayahnya, Sabeni pun langsung mengunjungi kediaman Suryani guna mengklarifikasi ucapannya di depan Menteri Sosial. Bapak sempat mendatangi Bu Suryani ketika itu? Waktu itu sih pas malamnya sih saya ke situ. Ya dia bilang dia salah ini karena grogi gitu dibilang, jadi salah ngomong. Jadi ngomongnya salah-salah. Oh, meskipun hari sebelumnya waktu itu sempat mengatakan ada dugaan Iya, dia ngomong pungli gitu. itu ya Pak ya, Iya. Rp50.000 ya? Iya, seperti ngomong gitu.